Kayaknya masih lemes ya Bu ya. Puasa. Iya, masuk bulan mulia. Ibu-ibunya masih lemes. Daun salam, daun suji. Cakep. Yang jawab salam didoakan berangkat haji. Daun salam mampir ke rumah Ponaro. Lah ngapain itu? Kita kopi. Yang jawab salam mudah-mudahan berangkat umroh. Jawab yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala Allahu aidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram, segenap para alim ulama, para hujjat, para tokoh masyarakat, jamaah majelis taklim Barakatur Rasul, bil khusus akhinal mahbub al Ustadz Dede selaku khadimul majlis beserta dengan pengurus-pengurusnya. Kita doakan bersama para ibu, mudah-mudahan ini majlis senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengurus-pengurusnya dikasih sehat wal afiyah. Allah berikan kemenangan di dalam dakwahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di malam hari ini memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segenap para ibu jamaah yang hadir di kesempatan malam hari ini, yang alhamdulillah romannya dipandang, dilihat masih dalam keadaan sehat wal afiyah, yang gampang mudah-mudahan rezekinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabul hajatnya. Yang punya hutang mudah-mudahan dilunaskan hutangnya. Yang belum punya jodoh, ada yang belum punya jodoh? Mau Bu?
ibu-ibu memalu buat ngomong amin. Dia bilang yang belum jodoh, bapak-bapak jangan bilang amin, lu mah gede banget aminnya. Ini khusus yang belum punya jodoh. Kita doakan mudah-mudahan Allah gampangkan jodohnya, Allah jadikan kita istiqomah, memperoleh kita bagian husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Para bapak ibu jamaah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita kumpul bermuwajahah hadir pada bulan yang mulia, bulan yang disandingkan langsung dengan namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bulan disebut dengan Syahrullah Rajab Al-Asam. Ini bulannya Allah. Kata alim ulama, tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah kemudian disandingkan dengan asma-Nya Allah, maka makhluk yang bersanding dengan asma Allah menjadi mulia. Di dalam agama kita ada rumah, Bu, rumah. Rumah itu disandingkan dengan asma-Nya Allah, maka menjadi rumah itu memiliki sebutan Baitullah. Ternyata nama Baitullah tersebut istilah lain dengan Ka'bah menjadi mulia gara-gara ada namanya Allah. Kata Nabi, siapa orang yang sholatnya di Masjidil Aqsa, masjid yang ada di Palestina. Sampai sekarang saudara kita masih terus berjuang. Kita doakan mudah-mudahan kaum muslimin senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kemenangan. Ini kata Nabi, siapa orang yang sholatnya di Masjidil Aqsa, ternyata Allah berikan fadilah layaknya orang yang memperoleh pahala 500 kali lipatnya. Siapa orang yang sholat tidak di Masjidil Aqsa, sholatnya di Masjid Nabawi, sebutannya masih disebut Baitullah, rumahnya Allah, sholat di Masjid Nabawi, ada sandingan selain asma Allah, ada asma Nabi Muhammad, sholat di dalamnya diberikan 1000 kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada Masjid Nabawi, juga ada yang disebut Masjidil Haram, Baitullah. Siapa yang sholat di Masjidil Haram, Allah berikan keutamaan 100.000 kali lipat dibandingkan yang lainnya. Ini karena ada asma Allah yang bersanding dengan masjidnya Allah. Tidak hanya di tempat yang tadi disebut, ada tempat yang memiliki keutamaan, rumah disebut Baitullah, namanya masjid dan musola.
Kalau di sini kita masjid punya, dibanggain sama-sama, Masjid Al-Ikhlas. Sholatnya di masjid punya sebutan nama Baitullah, masih dikasih keutamaan oleh Allah dengan 27 derajat. Begitu masuk ke rumah-rumah kita, ada rumah di antara kita Baitul Jamal, rumah Ustadz Jamal. Bu, sholatnya di rumah saya, bukan di rumahnya Allah. Sholatnya, ganjaran pahalanya satu. Kenapa begitu? Karena tidak ada sandingan asma'nya Allah. Paham nih kira-kira? Ada orang sholat bukan di Baitul Jamal, Baitul Nuryati, rumah Ibu Nur Yati. Di situ ada Pakimin, pahalanya satu. Kenapa tidak ada asma Allah di rumah kita? Artinya kata alim ulama, tidak ada makhluk yang kalau sudah disandingkan dengan asma'nya Allah, makhluk itu menjadi mulia, kemuliaannya diberikan kehebatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ada datang tamu ke rumah ibu, itu namanya bukan tamu Allah, namanya tamu ibu sekalian. Biasanya kalau kedatangan tamu seneng apa kagak? Bohong, muka lu bohong. Biasanya kalau kedatangan tamu pak, ibu-ibu bawaannya gedeg. Betul apa betul? Tukang son. Iya, tukang son keasikan bu. Kayaknya belum dikasih DP itu. Sampai mana itu? Suami kita kedatangan tamu, ibu bilang saya seneng kalau kedatangan tamu. Ibu ngomong begitu, saya bilang banyak bohongnya. Kenapa? Bapak-bapaknya bilang, Ustadz sering kedatangan tamu di rumah saya, yang kelihatan susah justru istri saya. Sebentar-sebentar lewat mulu di depan tamunya. Betul apa betul? Harapannya disuruh cepat-cepat pulang. Nggak berhasil, tamunya segera pulang, anaknya diutus, ayo dong minta sama bapak lu tuh jajan kemana kek, minta supaya diajakin jalan-jalan kemana pe, kalau bisa menangis gogoakan. Ya bu, begitu datang tamu kita yang memuliakannya tidak mendapatkan fadilah lebih besar dibandingkan orang yang menjadi tamunya Allah. Apa kata baginda Nabi? Orang yang menjadi tamu Allah, duyufur Rahman, duyufullah, al-haju wal mu'tamar. Orang yang jadi tamu Allah itu disebutnya Bang Haji, orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ini mulianya jadi tamu Allah. Allah langsung muliakan tidak hanya di dunia,
orang itu dimuliakan dalam kehidupan akhirat. Kata Nabi, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak akan pernah diberikan balasan yang layak, melainkan yang setimpal, cuma surga yang diberikan oleh Allah gara-gara jadi tamunya Allah. Siapa yang jadi tamu Allah? 400 dari keluarganya. 400. Apabila kesulitan masuk ke dalam surga, dia layak dikasih syafaat. 400 dari keluarganya masuk surga tanpa hisab. Itu kalau kita jadi tamunya Allah. Coba, hebat nggak tuh? Kalau sudah sesuatunya bersanding dengan asmanya Allah. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ini kudu bahagia nih Ibu yang hadir di sini. Saya doain mudah-mudahan kita bisa berangkat haji, berangkat umroh. Ya Bu ya. Kalau kita punya harta benda, Allah takdirkan kita menjadi orang yang mampu dan kaya. Mudah-mudahan disertai dengan hati yang lapang, mau untuk menghadirkan kewajiban kita menunaikan ibadah ke tanah suci. Kenapa? Orang yang melakukan ibadah ke tanah suci jadi tamunya Allah, dimuliakan oleh Allah dengan semulia-mulianya. Ibu hadirin, kalau bicara tentang syahrullah, ini Rajab digelari dengan asma Allah, Rajabu Syahrullah. Maka kata alim ulama, tidak ada orang yang memuliakan bulannya Allah melainkan dia menjadi orang yang paling mulia. Ini malam alhamdulillah Allah takdirkan kita masuk di hari yang kedua bulan Rajab. Siapa yang memuliakan bulan ini semata-mata untuk memuliakan Allah, kita yang menjadi pelakunya kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berjalan dengan sahabat Sauban. Ini Nabi melewati makbaroh, kuburan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah beliau menangis di hadapan sahabatnya, begitu dengan tangisan yang panjang. Maka Sauban bertanya, "Lima yabkika ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Kata Nabi, "Sauban, ini hari saya melihat penghuni kubur, mereka sedang disiksa oleh Allah di dalam kuburnya. Andai kata mereka melakukan amal saleh, mereka ada di bulan Rajab, mereka ada di bulan Muharram, mereka ada di bulan Dzulqa'dah, mereka ada di bulan Dzulhijjah. Satu hari saja mereka berpuasa,
Andai kata mereka hidup satu hari saja mereka melakukan ibadah kepada Allah, niscaya mereka tidak akan pernah disiksa di kuburannya. Ini kata Nabi, Pak. Makanya ini bulan mulia, awas jangan ada di antara kita satupun yang ingin melakukan keburukan. Ya kalau bahasa kita mah ini bulan yang sangat bertuah. Tidak hanya bertuah, ini bulan yang keramat. Jangan melakukan dosa apapun di bulan ini kecuali kita pengen dapat pangkal bala yang gede segede-gedenya. Jangan ya Bu ya. Bu, ngomongin orang kan paling enak ya. Betul apa betul? Apalagi ngomonginnya di depan pos ronda. Di pos rondanya ada buah-buahan pisang. Belum ada makanannya ya Bu ya. Romannya teh ngomong begitu di depan pos ronda, insya Allah 2 jilid caodah dosanya diomongin sama kita kagak kerasa. Betul apa betul? Hati-hati. Demi Allah, orang yang melakukan maksiat di ini bulan, orang yang melakukan dosa di ini bulan, hukumannya jauh lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Maka orang yang melakukan kebaikan dilakukan di ini bulan, pahalanya dibedakan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Apa kata alim ulama? Satu umat Nabi, satu kebaikan dibalas 10. Berapa Bu? Kata Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Bu, ini apa? Larutan putih Bu, kagak ada warnanya. Kalau yang putih banget putih mah susu mungkin beda ya. Ya kagak ada tuh di sini. Kita menyebut yang putih ya. Yang hari ini yang kagak ada warnanya. Kalau ada warnanya enak kagak tuh? Enak ya. Nanan ah. Ustadz pengen minum susu kali. Ini satu minuman umat Rasulullah dikasih rahmat begitu besar kepada Allah. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan dibalas 10. Itu di bulan lain. Kata alim ulama, ini ayat 1 dibalas 10 itu di bulan lain. Bulan apa? Selain bulan yang 4. Mana bulan yang 4 yang disebut Asy-Syahrul Hurum? Yang pertama bulan Muharram. Lewat belum tuh? Tahun baru Hijriah kemarin tuh udah lewat. 2 Dzulqa'dah, Zulhijjah. Kalau diruntut berarti pertama Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut itu disebut Syahrullah. Ini yang mencar satu, mencil sendirian, misah dari saudaranya, namanya Rajab. Ini yang malam ini nih kita ada nih. Kalau satu kebaikan dibalas 10, ini malam khusus untuk Majelis Barokatur Rasul. Satu kebaikan dibalas 70 kali lipatnya. Enak apa kagak? Enak apa kagak? Tuh, makanya panitia keluarin dah tuh makanan yang enak-enak.
bikin jamaahnya senang karena yang hari ini disajikan pahalanya bukan 10 tapi dikali lipatkan menjadi 70 kali lipat. Kalau bulan ini Rajab 70 kali lipatnya, bagaimana dengan bulan Sya'ban? Sya'ban dikali lipatkan bukan 70 tapi dikali lipatkan menjadi 700 kali lipatnya Sya'ban. Nanti Ramadan Allah berikan penggede-gedenya pahala diskon, kagak cuma 70%, enggak cuma 80%, tapi 100%, bahkan 1000%. Berapa? Satu kebaikan dibalas 1000 kali lipat. Enak gak tuh? Enak gak tuh? Makanya mumpung Bu hari ini kita dikasih sehat, alhamdulillah. Saudara-saudara kita ada yang lagi berbaring di rumah sakit, pengen banget masuk di bulan ini Rajab. Gusti, satu kebaikan dibalas 70. Betapa nikmat kita ibadah di ini malam bulan Rajab. Kata Nabi kita, innar Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah, wa Sya'bana syahri, Sya'ban itu bulannya Nabi, wa Ramadhana syahru ummati, bulan Ramadan itu adalah bulan bagi umatnya Nabi. Apa maksudnya? Ini bulan Rajab isi dengan kebaikan, awali dengan istighfar kepada Allah, mohon ampun karena di ini bulan waktunya kita nanam kebaikan. Ibarat orang punya pohon, ini bulan waktunya nanam pohon. Kalau nanam pohon kira-kira langsung gede apa dari kecil dulu Bu? Tuh, tanam ya Bu ya. Hari ini kita tanam. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau kemarin kita masih musuhan sama tetangga kita, kagak mau ngobrol, kagak mau saling tanya, kagak mau saling sapa. Ada tetangga begitu? Hari ini nggak ngobrol-ngobrol ada. Maka masuk di ini bulan Rajab, hilangkan egois kita semata-mata mengikuti ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapa itu tetangga kita, awali dengan istighfar. Bu, kalau hati bingung Ustaz, ketemu masih kesel baik, habisnya punya utang kagak mau dibayar-bayar. Tetangga sama tetangga puluhan tahun minjem utang kagak mau dibayar. Habis begitu Ustadz, tetangga sama tetangga giliran pinjem kagak mau dibalikin lagi, diaku mangak. Ada yang begitu. Tetangga ngaku punya kita, ada yang begitu. Orangnya datang itu. Malu atuh kok. Mau nyapa hati sulit, mau menyapa hati gundah, ketemu saja bawaannya udah enak. Ketemu sama tetangga begitu. Gimana ini bisa mengatasi amarah? Mulailah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu. Bagenin, biarin aja udah, cuekin tuh orang yang udah jolim sama kita. Hakikatnya orang yang menebar kebaikan untuk kita. Betul apa betul? Karena orang yang gak bayar utang itu menjadi asbab kita masuk ke surga. Kenapa? Nanti di akhirat kita butuh pahala,
utang yang ada di saudara kita bakalan jadi penolong masuk ke dalam surga. Enak apa kagak tuh? Kalau tetangga kagak mau ngebalikin barang yang kita punya, tiker di aku-aku Ustaz, tiker kagak balik-balik itu. Piring kagak balik-balik, piring. Ada yang begitu ada? Bukan piring yang kagak balik-balik Ustaz, sapu kagak balik-balik, sapu. Ada yang begitu? Tenang kok, lu jangan ngambek, jangan sedih. Di akhirat itu barang yang dicuri akan datang dalam bentuk rupa pahala. Alhamdulillah. Enak ada? Dan bahagiain hati kita ya Bu ya. Masih kesel, wajah masih ditekuk, ngomong masih susah, ketemu pengennya lari. Bagaimana Ustaz? Awali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pandang wajahnya, buat mata kita lekat-lekat ke wajahnya sambil berbicara astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Insya Allah, insya kabur itu tetangga. Tetangga saya kesurupan. Istighfar kagak udah matanya sambil melotot. Bisa Bu? Bisa kira-kira? Bisa. Biasanya as-sahibu sahibun, seorang sahabat selalu ngikutin orang yang menjadi sahabatnya. Pokoknya di mana ada si Yuli, di situ ada si Mimin biasanya itu. Yuli, Mimin, di sampingnya pasti Mumun. Bu, Yuli, Mimin, di sampingnya pasti ada Neneng. Mimin, Mumun, Mimin. Di sampingnya pasti masih ada yang lain. Siapa? Munaroh. Kalau sudah ketemu di situ punya teman, temennya min ahlil gibah, insya Allah deweknya dia senang gibah. Saat itulah ingat sama pengajian kita, beristighfar kepada Allah. Ini bulan-bulan Rajab, dosanya 70 kali lipat lebih gede dibandingkan dosa di bulan yang lain. Kok ngegibah? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Insya Allah itu majelis bakalan bubar dari ngomongin setuju? Kira-kira gampang nggak begitu ya? Istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, jangan sibuk sama urusan aibnya orang. Betul. Cuma gara-gara pengen menangin calon presiden, sibuk ngata-ngatain orang. Tetangga sama tetangga berantem gara-gara pilih satu beda pilih dua, yang pilih tiga. Betul apa betul? Ada kayak gitu di sini. Kagak ngobrol sama tetangganya gara-gara di sebelah saya itu yang namanya banner gede banget PKB Haji Bobi. Di samping saya ini saya pilih Golkar. Kagak ngomong-ngomongan. Ada yang begitu. Najis gua mah. Yang begini nih, mantakan
dosa banyak yang kita lakukan justru ngambil aibnya orang lain. Maka istighfar. Kata alim ulama, masuk ini bulan Rajab, banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kalau kepanjangan tadi bacanya apa Bu? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Insya Allah ibu dapat kalau agak panjang dikit, pahalanya lebih cakep dikit, alhamdulillah. Tambahin Rabbi gfirli warhamni watub alayya, Rabbi gfirli warhamni watub alayya. Kata alim ulama baca 70 kali. Bisa nggak baca 70 kali? Bisa Bang Aga? Lain kalau belum kebiasaan mah megang tasbih mah tasbih digini-giniin lah, boro-boro baca subhanallah. Betul apa betul? Ya. Bisa Dedek nyiapin tuh namanya tasbih digital. Tasbih mah dipencet-pencet, plak-plok lah, baca mah kagak. Betul apa betul? Lah belum terbiasa mulut kita. Apalagi yang pada punya mobil mah kayak orang sedeng. Bu, di sini ada yang punya mobil? Banyak. Nih, survei membuktikan orang yang punya mobil biasanya lebih egois untuk menghakimi orang lain. Mobil baru keluar dari garasi, Bu, tuh yang punya mobil bawaannya sensi. Bocah baru lewat naik sepeda, awas nabrak. Lah ngapa begitu itu omongan? Betul apa betul? Keluar dari bagasi, lewat gang ke depan, masuk ke Cakalang, Kakap 4, masuk lagi ke Hiu, lewat baru nemuin motor di depan kita. Tiba-tiba mau jatuh, yang bawa motor emak-emak, si Odah ternyata. Rating kanan belok, ada yang begitu, emak-emak perkasa. Lah banyak. Begitu bawa motor, rating kanan belok kiri. Ini yang punya mobil bingung, padahal masih jauh. Ketabrak ya kagak, nabrak ya kagak. Lihat omongan lisannya, gampang gak tuh menghina orang? Gampang gak? Ibu pernah dengar tuh laki ibu begitu? Kalau bawa motor, kalau bawa mobil, ngecaprak bae dewek kan? Kayak orang stres. Pernah begitu? Tuh. Ini lantaran kita lupa bahwa sesuatunya ada dalam perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Rajab baca Sayyidul Istighfar. Kata Nabi, siapa orang yang baca 1 kali saja di pagi hari, Bu, kan kalau tadi mah yang pendek, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, panjangan dikit, Rabbi firli warhamni watub alayya 70 kali. Sayyidul Istighfar cukup 1 kali aja, 1 kali. 1 pagi baca, siang baca, malam mau tidur baca Sayyidul Istighfar. Kata Nabi kita, man qala Sayyidul Istighfar bi ayyakula. Kira-kira apal kan?
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika allati an'amta alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ibu-ibu sebagian masih ngegermong wang. Jarang yang hafal ibu ya, kepanjangan Sayyidil Istighfar. Apa kata baginda Rasul? Siapa orang yang baca Sayyidul Istighfar di bulan Rajab? Orang yang bacanya satu kali aja pagi-pagi, tiba-tiba Allah ambil rohnya, Allah ambil nyawanya, Allah ambil kehidupannya, melainkan Allah jadikan dia meninggal dunia masuk dalam barisan min ahlil jannah. Sallu ala Nabi Muhammad. Walaupun hanya satu kali, saudara, ini bulan-bulan mulia, walaupun hanya satu kali Sayyidul Istighfar, hanya satu kali, pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Kok malamnya meninggal? Dia akan dimasukkan oleh Allah dalam barisan min ahlil jannah. Makanya mudah-mudahan ya Bu ya, daripada kita sibuk ngomongin orang, betul, sibuk mencari aib orang, betul, lebih baik dan utama menghadirkan zikir kepada Allah dengan lisan kita melalui kalimat-kalimat yang mulia. Wa ilaihi yas'udu kalimatut thayyib. Hanya kepada Allah kembali kata-kata yang bagus. Allah jadikan kalimat yang keluar dengan asbab memuji kepada Allah, kalimatnya mengandung pahala, dihapuskan segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, jamaah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Durratun Nasihin, Syekh Utsman bin Ahmad Asy-Syakir menuturkan sebuah riwayat. Ada seorang ibu memasuki bulan Rajab. Dia selalu berzikir kepada Allah, membawa pakaian terbaik yang dia punya. Bu, ibu punya pakaian di rumah? Ada pakaian yang paling bagus kagak? Ibu-ibu biasanya pakai pakaian paling bagus pasti saat kondangan. Betul apa betul? Ini datang ke majelis ta'lim pakai bajunya yang belel-belel baik. Oh, muliain ini tempat, ini bulan, hadir ke majelis dengan pakaian yang paling baik. Muliain niat untuk memuliakan Allah Subhanahu. Pak, woi, punya baju yang bagus, gunakan yang terbaik. Lebaran menanti jangan dipikir-pikir. Ini sekarang udah masuk bulan Rajab, Bapak masih sehat, gunakan untuk ibadah pakaian yang terbaik. Karena ada satu perempuan di Baitul Maqdis, dia pengen pakai pakaian yang paling bagus, ternyata nggak punya. Ini perempuan yang miskin, pengen muliain bulan Allah dengan pakaian terbaik, tapi dia cuma pakai pakaian yang paling sederhana. Bilang sama anaknya, "Tok, Mam,
lama masuk bulan Rajab, romannya mah badan makin serengkeh, makin sakit, kaki mulai kerasa pegel-pegel pinggang, mulai kerasa kertak-kertak kepala, mulai pusing. Jangan-jangan umur tinggal dikit. Ada yang masih kerasa? Mbak Endang masih kerasa apa? Orang tua saya Abah Endang, Bu, beliau kita doakan mudah-mudahan sehat. Saya mau cerita dikit ya, Bu ya. Beliau datang ke majelis saya di Katap 4 pengen ngaji Quran. Umurnya ya kurang lebih 17 tahun. Dibalik ya, Bu ya, 71 tahun. Ini datang pengen ngaji, belum bisa ngaji Quran, pengen ikut ngaji. Ustaz, boleh nggak ikut ngaji? Boleh Kong, boleh. Ayo ngaji Quran, ayo didengarkan eta bacaan Al-Qurannya. Alhamdulillah, seusia beliau masih mau ngaji. Bu, jadi kenangan indah waktu pulang ke hadirat Allah, di hadapan Allah punya amal yang dibanggakan. Kenapa? Ya Rob, saya pernah seumur hidup ngilangin ego saya untuk ngaji Al-Quran, mempelajari kalam-kalammu. Alif ba tasa diulang-ulang, ba dibaca jim, jim dibaca dal, fathah dibaca domah dibaca kasroh. Saya yang ngajarin gedeg banget, pengennya mah nabokin baik, mana nih aki-aki. Ya susah dibulak-balik. Apa udah tua mah lidah teh kagak bisa kayak bocah ya, Bu ya. Betul apa betul? Tapi kalau seandainya kata ngaji, ini jadi kenangan terbaik di hadapan Allah. Meninggal dunia insya Allah min husnil. Bu het Allah. Kata alim ulama, tidak ada kebanggaan waktu pulang sama Allah melainkan orang yang bawa amal segede-gedenya amal. Waktu dia bisa sujud ibadah kepada Allah, daku maha bisa sujud, sementara di sholatnya baca Qurannya kagak gablek. Tau gak gablek? Kagak ngerti tajwid ya. Alhamdulillah ngerti tajwid. Begitu Al-Quran dibaca di tempat yang terbaik. Di mana? Bisolah, ketika sujud kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Ya Rabb, kebanggaan nanti di akhirat jadi satu-satunya amal yang bikin kita bahagia. Betul apa betul? Tuh, ngaji ya Bu ya. Ngaji, awas. Di sini ada majelis Barakatul Rasul. Saya bilang sama Ustaz Dede, ini majelis dulu saya ikutan pertama ngebangun di Barakatul Rasul. Alhamdulillah, kata Ustaz Dede. Kemarin ketemu sama saya Ustaz Jamal, doa. Ngapa Ustaz? Hari ini bukan lagi nyantol di RT. Barakatul Rasul sekarang udah berubah, punya majelis dewek. Mudah-mudahan bisa lebih istiqomah. Mudah-mudahan bisa lebih bersemangat, lebih ikhlas perjuangan kepada Allah. Jangan pernah ditinggal, Bu. Ini malam jadi syahadah persaksian di hadapan Allah. Ibu min ahlil khair, ngawal syariat Allah. Bagaimana syiar-syiar agama terus ada di lingkungan kita. Pepet terus Bu. Kalau belum mati mah ngaji datang. Mau di sini molor tidur kagak apa-apa. Duduk ngaji, jiler ngaji sambil apa Bu? Jiler ngaji sambil ngiler. Ngaji lu ngiler wae.
Ada yang ngaji Ustadz jider. Apa jider? Ngajinya senengnya nyet. Ada jilur. Ngajinya senang tidur. Enggak apa-apa. Yuk datang di majelis ilmu. Bismillah, hadirnya kita menjadi asbab. Ini ada amal yang kita banggakan di hadapan Allah. Insya Allah ya Bu ya. Doain di majelis mudah-mudahan sampai yaumul kiamah kita udah boleh meninggal dunia. Enggak apa-apa ya Rob, saya ikhlas diambil oleh engkau. Kapanpun engkau meminta kami kembali, kami ikhlas. Asalkan ya Rob, jangan biarkan keturunan kami tidak sampai mengenal nabimu, mengenal rasulmu. Dari majelis ini kami paham bagaimana mulianya agamamu, bahagianya menjadi umatmu, dibanggakan dengan kemuliaan bulan-bulan muliamu. Kami biarkan kami berpisah dengan anak-anak tercinta, anak yang kami sayangi, ada di pondok-pondok pesantren. Kami mati tidak demikian dengan kebaikan yang kami punya. Kami boleh mati tidak demikian dengan pahala yang kami rasa. Ada generasi berikutnya yang akan menggantikan posisi kami di majelis-majelis ilmu berikutnya, yang nongkrong di ini tempat ternyata putra dan putri ibu sekalian. Alhamdulillah. Senang nggak Bu? Kalau majelis Barokatul Rasul, punya kiai, punya ustadz, punya ulama muncul dari lingkungannya sendiri. Senang nggak? Makanya kudu syukur ya Bu ya. Alhamdulillah. Biarin pepet mulu Bu, yang lain ngajakin kita keluar kemana-mana. Pokoknya majelis Al Istiqomah ada di Kakap 4, Masjid Barokatul Rasul ada di ini tempat. Jangan pernah ibu berpisah darinya, pepet sampai mati. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapaknya begitu ya. Jangan hanya karena tidak jadi pengurus kemudian ogah-ogahan hadir di majelis ilmu. Jangan. Hadirkan hatinya, pepet terus khidmah terhadap ilmu. Mau yang hadir cuma 9 Wali Songo sono no, Kakak 9 ada majelis namanya Wali Songo. Saya hadir, jumlah santrinya 9 Oh, ketua majelisnya datang, Ustaz Santoso. Alhamdulillah. Walau 9 hadir dengan keyakinan di dalam hati, ini majelis bukan tentang banyaknya jumlah. Ustaz Jamal gimana kagak gantengnya? Kalau lawan Gus Ikdam insya Allah sama. Ya sama-sama gantengnya. Ya Bu, Bu, Ustaz Ikdam, Gus Ikdam kenal gak Bu? Dekingane pusat ST-nya kenal Bu? Kenal. Jamaahnya berapa? Ribuan. Gak cuma ribuan, ratusan saudara. Nah kalau saya ini hadir di Majlis Taklim Wali Songo, ibu kebayang Bu, 9 orang, deal 9 orang. 5 tahun saya ngaji, 7 tahun saya ngaji, deal 5 orang. 9 orang paling banyak. Ibu ngerasain kayak apa itu kalau jadi saya? Kalau udah ngambek saya keluar itu dari majelis. Kenapa? Lah yang ngaji 9, hilang 1 tinggal. Coba itu. Majelis sebelah saya punya majelis lagi Bu. Di mana tuh? Di Jagawana. Nanya sama saya, Ustaz, saya pengen punya majelis. Kasih nama yang bagus. Apa namanya? Jisamsu. Majelis 2, 3, 4. 2 itu sholat subuh, 3 itu sholat maghrib, 4 itu sholat isya, johor, asar. Oh cakep ini Ustaz. Berarti nama majelisnya majelis 2, 3, 4.
majelis Ji Samsu yang hadir ngaji 3 orang. Kagak 3 pernah ngaji, cuma 2 orang. Masya Allah. Bu, Bu, awas, awas. Lu nggak pernah ngerasain kayak gua sih. Ngaji kagak didatengin jamaah. Sedihnya tuh sampai di sini. Bu, kalau ustadz luar, ustadz nasional datang hadir dibuang, banyak, kumpul, banyak. Giliran aja, ustadz lingkungan, ustadz kampung, ibu males untuk hadir berjamaah. Awas ya. Iya, pelakunya di dia ya. Ada nggak Bu? Nanti hidupnya jadi kurang hadir Bu, hadir. Biarin, ada geluduk, ada hujan segala macam, nggak apa-apa. Jumlahnya 2 orang, 3 orang, kagak apa-apa. Ustadz jumlahnya cuma 1 orang, lah buangin, lu yang ngaji, lu yang hadir, lu yang amin, lu yang doa, terserah. Yang penting ujung-ujungnya ngaji sampai mempeng, sampai meninggal. Kenapa begitu? Ini jadi saksi di hadapan Allah, majelis yang penuh dengan berkah. Kalau jenengan jamaah yang ada di sini khidmat sama ilmu, majelis dihadiri selalu dengan ilmu. Tengok nanti anak kita Bu, anak kita yang akan keberkahan jatuh dapatnya berkah ilmu. Insya Allah anak panjenengan, anak ibu akan hadir menjadi alim ulama. Amin ya robbal alamin. Paham Bu? Paham? Insya Allah mulianya berada di bulan haram. Nah, kita balik lagi nih. Jam berapa ini? Nah, jam 12 ini Bu. Ya, udah jam 12. Udahan ya? Ya, baru diomongin. Ya, dibilangin udahan, iya bae nyambernya. Kembali pada kisah tadi. Anak yang kemudian diamanahkan oleh sang ibu. Nah, ibu sudah makin dekat dengan ajal. Romannya bakal wafat, meninggal dunia. Ibu cuma pesan satu ya nak ya. Apa Bu? Yang penting ibu sehat be. Jangan ngomong gitu atuh Bu. Enggak nak, kayaknya ibu nggak bakalan nemu Ramadan ini. Kagak nemu nih emak Ramadan kayaknya. Ya Allah Bu, jangan gitu ah. Jangan. Minta supaya panjang umur. Tapi emak kayaknya kagak sanggup. Syaban gitu udah ini makanya. Syaban udahan. Ya Allah. Mak pengen apa? Kalau emak mati, tolong ini jenazah emak dikain kapanin ama kain kapan yang biasa emak pakai di bulan Rojab. Gunting, bikin kain kapan, emak bungkus itu sama kain kapan itu ya. Ngapa gitu mak? Emak pengen kalau ketemu Allah bawa bekal emak kain kapan yang biasa dibawa selama di bulan Rojab. Bu, punya kain kapan? Lah iseng, lah ujuk kain kapan di rumah. Ditanyain sama anak, mak ini apaan? Kain mori. Main mori kain apaan? Kain kapan? Kain kapan? Kain apa? Kain pocong. Lah ngeri amat itu ya. Ada yang sampai sekarang udah beli kain kapan? Ada? Belum ya? Kenapa kok kagak mau itu? Lah takut ngebeliin kain kapan. Akhirnya meninggal. Ibu
Ibu yang dicintai wafat dipanggil oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat wasiat emak, ingat wasiat emak. Mana kain kapan? Dilihat kain kapannya. Pok, kain kapannya pok. Itu romannya teh kain kapan yang kasar. Dipegang gini teh pok tuh ya. Tangan kita teh sampai bledos gitu pok. Ya pecah-pecah. Sampai kayak kena silet. Berarti kain kapannya kasar, katunnya kasar. Kata anaknya, mak nggak tega. Mak mau dikebumiin, dikasih kain kapan model begini. Apa kata dunia? Saya punya harta, pengen ngebahagiain emak, saya beliin kain kapan semeter 20 juta saya jabani. Dibeliin pok kain kapan semeter 20. Ada semeter 20 juta kain kapan? Mau kok? Mau? Yang ada ngeri. Dah, saya ganti kain kapan emak. Saya kasih yang paling bagus. Mak, yang senang ya, ridho sama saya ya mak ya. Mak, I love you full. Berangkat ke hadirat Allah, sampaikan salam saya kepada Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jenazah dibawa, disolatin di masjid ibu ya. Kemudian dibawa ke kuburan, dimasukin ke liang lahat. Ya Allah, tempatnya gelap. Mana tempat enggak lebih daripada 1 kali 2 meter. Paling banter 2 kali 3 meter. Jarang yang 1 kali 4 mah jarang. Bu, badan ditaruh di atas kubur. Kata Rasulullah, sungguh yang namanya tanah ketika engkau hidup tiap hari memanggil dirimu, berkata dengan kalimat yang fasih, ya Abdullah, engkau hari ini hidup ada di atas perutku dalam keadaan taat kepadaku. Nanti kau mati masuk ke dalam kuburanku, aku akan memelukmu penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Kalau min ahli ta'ah, dengerin ini, dengerin. Tapi kalau min ahli masih, ahli maksiat, senangannya mabok, minum minuman, bejude, main burung. Ada yang suka main burung. Mancing, udah. Dapat mah kagak. Ada bu, laki kita begitu. Laki lu dateng kan? Mudah-mudahan sadar ya. Senengnya ngopi di warung sebelah. Jahe, ganda heran. Gedeg ya bu ya. Maksiat merajalela, sholat ditinggalkan, puasa kagak pernah, ngaji seumur-umur nggak pernah hadir. Pusing kalau dengerin majelis taklim. Pokoknya kalau dengerin ustadz pusing. Tutup pintu. Ada yang begitu? Ada. Ini min alamah ya bu ya. Naudzubillahi min. Apa kata bumi? Abdullah, hidup di atas bumi, jalan maksiat kepada Allah. Padahal rezeki Allah yang ngasih, hidup Allah yang ngasih, matimu Allah yang ngatur. Kau maksiat kepada Allah, sia-sia amalmu, menyia-nyiakan ibadah kepada Allah. Aku akan sia-siakan engkau di dalam kuburku. Masuk nanti ke perutku, gencet segencet-gencetnya, habis, hancurkan, mejet. Masya Allah. Bu, ini bumi lagi seneng sama kita nih. Malam ini itu ngedoain kita bu, cuma bedanya kita nggak bisa ngedenger, kagak bisa. Nih bumi kalau bisa ngomong kedengeran anak kita. Ini seluruh kompleks semua tumplek jadi satu di ini majelis. Beneran Pak,
Tapi karena emang kalau ngedenger tuh mereka tuh ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Nanti kelihatan siapa yang pulang duluan. Nanti kelihatan yang pulang duluan siapa. Ceramah belum udah ada pengen pulang. Ada. Oh, ini udah ngantuk ya. Kelihatan mengleng tadi. Mengleng. Ya, kipas dari tadi itu bocah udah matang belum kok. Dari tadi ngipas bae sejak. Ya, romannya udah matang dari tadi ya. Kaki udah selonjoran, tarik lagi kanan kiri. Ayo udah angop kanan kiri. Ustadz lama banget ngaji. Kapan pulangnya? Nih bapak-bapak nih. Ya, awas. Jangan ngaruh-ngaruh. Ya, awas lo. Nyontoin yang buruk, dosanya dibawa sama lo. Lu pulang duluan, ibu-ibu ngikutin pulang, dosanya ke bawah sama lo. Awas. Kalau ngaji, Ustadz belum pulang, ibu jangan dulu pulang. Ya. Ustadz belum ngedoa, ibu jangan dulu pulang. Panitia belum ngasih berkat, lah jangan dulu pulang. Tungguin. Ya, dari tadi saya perhatiin berkat udah ada belum? Ya Allah, karim. Tuh, Bu. Kita lanjutin ke kuburan tadi ya. Begitu ditaruh di kuburan, Bu, ditaruh di kuburan. Sore ditaruh di kuburan. Malam ibunya datang. Ngeri gak tuh? Ih, gue mau merinding ini. Udah nih. Jam 10 malam tuh bocah tidur, anaknya tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, ini malam pertama tanpa emak. Biasanya tidur dielus-elus sama emak kagak ada. Emak. Ya kangen amat nih emak. Ya Allah, emak udah kagak ada. Tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ibunya datang saudara, datang. Lebih molor itu bocah. Lah tukang son jangan ikutan molor lu. Hampir mau tidur. Dari tadi saya duduk baik. Biasanya kalau saya ngaji sama Haji Iwan disiapin bangku yang agak jauh. Bangkunya cakep banget ini soalnya. Duduknya pengen duduk baik. Iya, besok-besok saya ngaji jangan dikasih bangku. Ya biar berdiri. Jadi ibunya datang. Apa kata si ibu? Datang itu. Kalau ada orang bilang manusia mati nggak mungkin ketemu orang yang masih hidup, jangan didengar. Kenapa begitu? Karena rahmat Allah nggak terbatas bagi makhluknya. Yang hidup bisa ketemu sama yang mati, yang mati bisa ketemu sama yang hidup. Yang membedakan cuma satu, beda alam doang. Bu, pernah nggak di rumah ada yang item-item datang? Pulang dari sini rumah lu jauh kan? Murah. Ibu datang, ulu salam sama anak tercinta. Assalamualaikum, tong, bangun, tong, bangun lu, bangun. Bangun, tong. Astagfirullahaladzim. Emak ini, iya gua kagak ridho sama lo, gua sebel sama lo, gua benci sama lo, bukan jadi anak soleh lu pada. Lah emak ngapa bilang begitu, mak? Lah gua mati kan gua udah pesen. Kalau nanti meninggal, kain kafannya pakai yang ini. Lah ngapa jadi gantian itu? Ini kain kafan, romannya enak ini. Kenapa? 1 meter 20 juta. Tapi di dalam kuburan panas. Mak jangan bilang
bilang begitu, mak? Kenapa bilang panas, mak? Lalu beli makam ke kuburan, beli kain kafan, itu jangan-jangan ada barang harta yang haram. Bu, kepikiran nggak tuh? Ibu kalau makan tadi pagi, siang dan sore itu ada makanan haramnya kan? Nanan, lebok weh. Yang penting mah kenyang. Gak peduli perutnya masuk yang haram, gak peduli perutnya masuk yang jelek. Padahal Nabi mengatakan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, neraka lebih layak bagi dirinya. Jangan makan yang haram, nanti di kuburan badan kita kepanasan. Bu, panas bu. Tapi ibu di dunia baik, makannya yang halal. Itu di kuburan adem, ayem, tentrem, AC di mana-mana. Gila Ustaz. Coba dah lu duluan dah. Ya Allah. Di dunia suka nyusahin orang, bikin KTP disusah-susahin. RT ini kelakuan. Datang nggak RT nya? Datang. RW datang RW. Agak datang juga. Kita doain mudah-mudahan berikutnya jangan kepilih. Nah RT RW kagak mau datang. Hidup di dunia cuma nyusahin orang. Punya anak jahat, mainnya main kelepak, tendang, pukul. Ada bocah digituin. Ada nih. Ibu jadi istri disia-sia, suami nggak pernah ngasih uang belanja. Ada bu ya? Sedih amat muka itu kelihatan. Jangan dihayati gitu kenapa? Biasa Ben, biasa. Tenang bu. Tuh laki yang begitu di kuburannya panas. Panas. Tapi ibu yang selalu baik sama orang, selalu disakiti sama orang, tapi ibu gak pernah membalas. Di akhirat, di kuburannya menjadi orang yang paling anteng bahagia. Walaupun cuma 2 kali 3 meter. Itu duduk adem. Raudhah min riyadil jannah, taman-tamannya surga. Gua mak lo benci banget tong nggak jadi anak soleh lo. Dikasih amanah suruh make kain kafan yang ini, kenapa diganti? Kagak demen gua malu. Bangun mak, jangan bilang gitu atuh mak. Ini ekspresi udah lepas belum ini? Mengekspresikan. Bu, sedih nggak tuh orang tua ngambek di kuburan? Sedih kan? Makanya yang jadi punya anak, yang punya orang tua kudu sayang. Ini bulan Rajab, orang tuanya ditanyain, mak gimana kabarnya mak? Mana emak di kampung? Udah nggak pulang, besok berenang ya, Ramadan ya. Duit kagak gablek, telepon kagak pernah. Sekarang telepon, mak sehat mak? Sehat toh, alhamdulillah mak. Ya Allah, masih dengar suara emak. Ya Allah mak, doain saya ya. Lah ngapa lu kesurupan ya? Habis ngaji mak, habis ngaji. Alhamdulillah. Bu, sayang ya sama orang tua ya. Doain loh orang tua kita sehat walafiat. Saya nggak pernah ngelihat orang tua yang pengen dikasih harta sama anak-anaknya. Kagak ada. Yang ada orang tua malah pengen ngebagi harta ke anak-anaknya. Betul apa betul? Masa cuma telepon aja malesnya setengah ampun. Bikin status aja setiap hari. Instastory. What? Ngaji sama Ustaz Jamal kan? Ya Allah, di mana-mana Instastory. Gantian ya bu ya. Romannya 24 jam.
kagak lepas dari HP. Orang tua ditelepon kagak? Jarang. Jangan Bu, mumpung orang tua kita masih hidup ya. Saya punya orang tua satu, yang satu udah meninggal. Ibu mungkin masih ada dua, sayangin. Kata Nabi, orang yang punya dua orang tua berarti surganya masih ada dua kunci. Bahagia orang yang punya orang tua hidup. Dia kok mati pasti masuk surga, asalkan orang tuanya ridho. Kita mati nih, kita mati duluan. Amin. Ya gak ada yang mau. Misalkan ibu mati dulu, orang tua masih ada. Nih babak datang. Ya Allah nong, ya Allah tong, anak babak anaknya yang spesial, ridho gua sama lu. Pulang duluan ya tong ya, tungguin babak amaknya ya, wajib masuk surga kata Nabi. Kenapa? Dua kunci surga dipegang sama kita, gampang masuk surganya Bu, kalau orang tua masih ada. Makanya jangan suka nyengsarain orang tua. Ini mah punya saudara 3 rebutan, bukan rebutan buat ngasuh, bukan, rebutan buat dikeluarin. Lu aja bang, gua lagi sibuk, lu aja kali, lu aja kan itu malu, lu aja. Ada yang begitu? Banyak kan? Dosa lu pada. Nanti kita digituin sama anak-anak kita. Kalau orang tuanya dihina-hina, nanti kita dihina-hina sama anak-anak kita. Perhatikan ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu orang tua meninggal, satu kunci surga hilang saudara. Berarti susah kita masuk surga. Kenapa? Kuncinya cuma satu. Emak udah kagak ada, babak doang satu-satunya di dunia. Babak, ya Allah Bak, maafin Neng ya Pak ya. Belum pernah ngasih buat sesuatu sama babak. Saya udah punya mobil. Hari ini sama suami punya mobil, jalan-jalan kemana-mana. Babak belum pernah diajak jalan-jalan. Ya Allah Bak, maafin saya. Kapan lu ngebahagiain bapak lu? Lu mah bini mana-mana naik mobil, orang tua nggak pernah diajak-ajak. Apaan lagi mau bakti sama orang tua? Ngeri. Belum yang berantem sama saudara. Betul. Ada kakak nggak mau ngakuin adeknya. Adeknya udah nggak sudi lagi ketemu sama saudaranya. Bang, mulai hari ini kita putus hubungan. Kagak ada lagi saudara-saudaraan. Lu sama gua jangan anggap lu punya saudara, anggap gua udah mati. Babanya masih ada. Daglok emang orang tua itu. Punya anak kagak ada yang soleh bisa. Mati. Bapaknya kagak ridho. Syukurin, modal. Apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam api neraka. Naudzubillahi min. Jangan ya Bu ya. Kita doain mudah-mudahan orang tua kita sehat. Ya, dijadiin berkah. Ini anak soleh. Dia gali makam ibunya. Malam itu tanpa nunggu pagi dia datang ke kuburan. Dia ambil cangkulnya, kemudian dia gali sendiri makam ibunya. Ya Allah, Bu, jangan marah. Bu, jangan marah. Saya bawa kain kapan. Ini saya ganti sama kain kapan ibu. Begitu digali apa yang terjadi? Merinding saya ini. Merinding. Allah. Ternyata begitu digali, papan dibuka. Biasanya jenazah ditutupi papan. Papan dibuka. Bagian kaki ditarik. Jenazah hilang. Kagak ada di dalam liang lahat. Badannya nggak ada. Kain kapannya nggak ada. Anaknya meraung sejadi-jadinya. Ya Allah, Mak kemana ini? Mak. Udah oke belum? Ya Allah.
Bayangin tuh, ibu yang di tempat itu, bapak yang di tempat itu, jenazah ibu kagak ada, berarti jadi anak soleh bakalan tidak bisa terlaksana. Kenapa? Kain kafannya belum diganti. Ya Allah, mak, nangis saudara. Duduk di dalam makam, nangis sejadi-jadinya di hadapan Allah. Ya Rabb, aina ummi, di mana ibu saya? Aina ummi, di mana ibu saya? Ya Rabb, kaifa hali min ba'di, bagaimana ikhwal saya nanti di akhirat? Jangan-jangan saya nggak masuk surga, emak kagak ridho. Ya Allah, mak, ini kain kafannya, mak. Emak di mana? Insya Allah. Bu, bisa nggak tuh kira-kira kembali ibunya? Ya kagak bisa. Di dalam makam itu kedengaran suara tanpa ruka, sautun hatipun, suara yang begitu lembut tanpa ada rupanya. La natrukaha furodan wahida. Ada suara di dalam kubur, anaknya ngedenger sama kupingnya, kami nggak ninggalin ibumu sendirian di kuburannya. Kami nggak ninggalin ibumu sendirian di kuburannya. Dia min ahlil khair, dia suka muliain Rajab, dia suka muliain bulan haram, dia suka muliain dengan ibadah. Allah tempatkan dia di tempat yang paling mulia. Bu, mau nggak digituin sama Allah? Mau nggak? Makanya ayo, ini bulan-bulan mulia, ya biarin orang ngajakin gelut, jangan diladenin. Insya, gitu ya Bu ya. Suami ngajakin apa tuh? Berkelahi sama kita, berantem Ustaz, suami istri berantem. Jangan diladenin Bu, jangan. Ibu minta maaf, ayah maafin ibu ya. Dah surganya ibu mah ada di surganya ayah. Maafin bunda ya, begitu. Ya, anak sama orang tua, teman sama teman, tetangga sama tetangga, adik sama saudara, sama kakak, semuanya harus menjadi orang yang berakhlakul karimah. Dengan begitu, insya Allah masuk kita di ini bulan Rajab, hatinya bersih. Begitu masuk Sa'ban, mudah bagi kita melakukan ketaatan. Nanti Ramadan, tarawih, baca Quran, puasa, insya Allah begitu mudahnya kita gampang dengan ketaatan, malah jadi orang yang rindu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang mendirikan bulan Ramadan, mengisi Ramadan disertai dengan mahabbah, cinta kepada Allah, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan Rajab menjadi bulan yang berkah bagi kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Para ibu, ini taklim kita ya Bu ya, sedikit tentang bulan haram ya. Nanti di bulan ini ada peristiwa istimewa Isra wal Mi'raj, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Bu ya, di lain kesempatan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan guru-guru kita yang ada di sini, di lingkungan kita, di perumahan kita, dikasih sehat wal afiyah. Guru-guru kita yang jauh ya, yang mungkin tidak ada di tengah-tengah kita tapi tidak pernah jauh di hati kita,
Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis kita yang mulia. Ala hadiniyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. Para ibu, ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.